Ya, di jeda international break kali ini nih di bulan September 2023, makanya nih gue sebenarnya agak-agak tergelitik dengan isu-isu yang trending dari Juventus saat ini. Ya sebenarnya kan mestinya kalau international break itu apa ya paling gosip cedera ya. Nah tapi nih event ini kita tahu bahwa yang sedang viral lagi trending hari ini ataupun dalam 2 hari terakhir adalah Paul Pogba. Paul Pogba positif doping. Nah, ini dia nih. Sedikit mengganggu pikiran gue dalam 2 hari terakhir dan gue ternyata juga tidak sanggup nampaknya untuk memikirkan ini sendiri. Untuk itu gue pengen ngajak diskusi dua orang teman gue yang cukup detail nampaknya untuk membahas Paul Pogba doping ini ya teman-teman Sore Event ini yaitu gue Gentar Ripta akan ngajakin Suryo. Halo, Assalamualaikum, Suryo, selamat malam, salam udah siap ya? kebajikan, Om Swastiastu. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke, selamat malam Suryo. Kita siap bahas Paul Pogba dan juga nanti adalah materi lain yang kita akan bahas lah Paul Pogba dan juga bersama Poundra. Pon. Halo, Genta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Yes. kenalkan nama gua Paundra ya. Juventini dari Togo. Togo, Adebayor. Ade Bayor. Yes. Teman-teman Sorry Event ini tadi di awal gue udah bilang bahwa ada kegelisahan gue dalam 2 hari terakhir dan seperti janji gue kita akan bahas soal Paul Pogba untuk yang pertama di malam hari ini dan gue nggak bosan-bosan juga ngingetin sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan juga komen di channel Suara Event ini supaya channel ini bisa lebih berkembang untuk ke depannya. Nah, nanti selain Pogba mungkin gue akan coba bahas preview soal match Juve yang akan main di hari Sabtu lawan Lazio. Tapi kita balik dulu lagi ke Paul Pogba. Nah, oke deh. Kita mulai aja nih ya bahas soal Paul Pogba. Jadi balik lagi gue bilang kan bahwa gue resah dalam 2 hari terakhir karena Paul Pogba ini gue punya pendapat dulu ya sebagai pemain yang menurut gue sih superstar dan gue idolakan juga gitu dan gue berharap sebenarnya dari tahun lalu dia membawa dampak positif terhadap Juventus baik di lapangan maupun di luar lapangan dan ternyata positif doping walaupun memang dia masih punya beberapa hari untuk mengklarifikasi hal tersebut dan sebagainya tapi media ataupun pundit-pundit sudah membahas 2-3 langkah ke depan gitu di mana dia kemungkinan besar akan dihukum bisa 2 tahun bisa 4 tahun dan ada mungkin ujungnya pemutusan kontrak dari Juve dan lain sebagainya tapi gue agak kurang detail sebenarnya dari segi sebenarnya teknis dia pakai apa dan bagaimana proses selanjutnya sehingga dia tanda kutip jadi tersangka. Nah, gue pengen coba gali dari kedua teman-teman di sini. Mungkin nggak apa-apa dari Popon dulu, habis itu Suryo melengkapi, bahkan kalau bisa gue tidak ikut melengkapi karena gue yakin lu akan lebih detail dari gue. Oke, gimana Pon? Lu menanggapi Pogba positif doping ini Pon? Oke, siap. Thank you, Genta. Ya, Paul Pogba ya. Ini kan namanya tiba-tiba muncul ya. Kita semua lagi tenang-tenang ya. Lagi tenang-tenang menikmati masa-masa libur, nonton sepak bola internasional kan, antar negara, nonton timnas Indonesia, timnas Itali. Tiba-tiba jreng gitu ya, muncul berita yang sangat membagongkan ya. Sangat bikin kaget semua Juventus ini. Kasus apa lagi nih gitu kan? Setelah kemarin kita udah mengalami kehilangan poin, kita gagal tampil di Eropa. Sekarang ada lagi nih ya kasus baru yaitu kasus dopingnya Paul Pogba. Dan kenapa harus Pogba gitu ya? Pogba ini kan pemain yang kita udah sangat damba-dambakan untuk bisa kembali ke performa semula seperti beberapa tahun yang lalu. Kemudian dia juga satu pemain yang berpengalaman dan berkelas dunia satu-satunya mungkin kali ya di skuad Juve kali ini ya selain Chiesa. Jadi ini yang sebenarnya kita harapkan. Tapi ternyata Pogba satu musim mengalami cedera dan ketika sembuh kena doping. Jadi memang setelah dari beberapa info yang sudah gue baca gitu ya, jadi secara kronologis Pogba ini memang di musim panas kemarin itu dia apa namanya mengkonsumsi suplemen makanan gitu. Jadi ada namanya satu disebutnya sebagai vitamin integrator. Nah ini ternyata suplemen makanannya ini bisa meningkatkan testosteron ya atau bisa meningkatkan massa otot untuk laki-laki. Nah katanya Pogba saat itu direkomendasikan sama temennya yang berprofesi sebagai dokter ya. Jadi ini thanks God juga buat kita karena ternyata eh,
suplemen makanannya itu tidak didapatkan dari Juventus ya, bukan dari J Medical. Jadi dari temannya seorang dokter yang kebetulan dia waktu pas di musim panas kemarin kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, itu pergi ke United States, ke Amerika Serikat. Nah, mungkin saja pada saat itu mungkin bisa jadi standar suplemen makanan vitamin di Amerika dengan di Italia mungkin berbeda ya antara di Amerika dan Eropa. Ya, dokter temennya itu mungkin bisa jadi bilang ini aman-aman aja gitu kan untuk dikonsumsi untuk seorang atlet, tapi ternyata untuk di Italia nggak lolos gitu. Dan sampelnya itu baru diambil kemarin di pertandingan lawan Udinese yang which is Pogba juga nggak main, hanya jadi cadangan. Tapi yang namanya tes doping itu kan semua random ya, diambil sampelnya itu random, beberapa pemain itu diambil secara acak dan salah satunya yang kena adalah Pogba. Dan ya takdir ternyata memang harus Pogba yang ketahuan. Dan ternyata baru tahu kalau Pogba sudah menggunakan suplemen makanan ini dari musim panas kemarin. Jadi gue nggak tahu juga, kita nggak tahu infonya seberapa sering dia mengkonsumsi. Tapi yang jelas dari hasil apa hasil tes dopingnya, Pogba dinyatakan positif gitu ya, mengandung kandungan yang testosteron itu tadi. Dan yang menarik ini adalah Pogba juga tidak berkonsultasi dengan tim medisnya Juventus. Jadi saat dia memutuskan untuk mengkonsumsi suplemen ini, dia tidak berkonsultasi. Jadi tim medisnya Juventus pun juga nggak tahu gitu ya kalau Pogba ini ternyata mengambil treatment tambahan gitu ya, mengambil suplemen tambahan di luar dari apa yang direkomendasikan sama tim medisnya Juve. Mungkin ini juga bentuk desperate juga kali ya bagi Pogba ya, di Juventus Betul. selama 1 musim ini nggak sembuh-sembuh. Ada saran nih dari orang kedua gitu kan, dari alternatif gitu, akhirnya diambil lah tuh ya langkah-langkah itu. Jadi ya itu yang disayangkan ya, kurang lebih gitu tak. Ya, thank you Ponel. Lumayan detail dan menambah informasi yang gue dapat juga. Sebenarnya kalau dari segi tes doping itu sendiri, gue mau tanya sedikit sebelum ke Suryo. Itu sebenarnya bisa aja sebenarnya kalau Pogba itu ketahuannya atau ditesnya nggak lawan Indonesia gitu ya, yang berikutnya, tapi karena pas kemarin aja kan random tuh ya, nggak semua Ya, pemainan ya. ya, nggak Bener. semua pemain. Biasanya hanya dipilih 3 pemain, biasanya 2 atau 3 pemain dari setiap klub. Nah, kalau misalnya yang 2 pemain ini nggak ada unsur dopingnya, ya hanya cuman kena ketahuan si Pogba doang, ya berarti ini individu kan, murni ketahuan individu. Kecuali tiga-tiganya pemain Juve diambil sampel, tiga-tiganya ada ketahuan doping. Ini yang sebenarnya mengkhawatirkan kita sebagai fans Juve ya. Kita Ya, takut kondisi kasus doping tahun 96-97 takut terulang lagi kan. Saat itu kita juga pernah kena tuh kasus itu yang akhirnya di kalau nggak salah yang dijadikan yang dihukum itu ada akhirnya dokter timnya dia lalai, dia tidak tahu ada kandungan-kandungan tertentu yang ternyata itu bisa menjadi meningkatkan masa ototnya pemain-pemain Juve. Nah, ini karena Pogba individu, jadi dan alhamdulillahnya juga Pogba nggak main lawan Udinese, jadi benar-benar tidak ada pengaruh ke performanya dia gitu di ya, pertandingan itu. Nah, ini mudah-mudahan ada keringanan ya. Biasanya mudah-mudahan ada keringanan dan katanya kalau memang ini tidak dilakukan secara sengaja, tidak sengaja gitu ya. Jadi hukuman awalnya ini 2 tahun, bisa jadi 4 tahun kalau misalnya ketahuan Pogba tuh tahu gitu, sengaja menggunakan Hmm. itu. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, dia nggak sengaja dan itu ternyata bisa meningkatkan masa otot yang benar-benar. Jadi ada salah satu dokter pandangan lain, gue ini juga dari literatur yang gue baca, bilang kalau misalnya memang terjadi peningkatan massa otot, tapi sebenarnya tidak berpengaruh ke performa di lapangan gitu. Jadi sebenarnya nggak Oke. ngaruh-ngaruh banget. Nah, itu yang terjadi di Jose Luis Palomino kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong juga gitu. Jadi dia Palomino juga udah sempat dinyatakan bersalah tuh, suspend 4 bulan, tapi ternyata bebas meskipun sudah dinyatakan positif doping. Jadi dianggapnya tidak sengaja gitu. Oke. Thank you, Ondra. Nah, Sur, kalau ngelihat hal seperti ini atau fakta seperti ini, kira-kira dampak ke Juventus dan juga ke Pogba-nya sendiri, dari segi teknis di lapangan nanti gimana, Sur? Makin lama Pogba, berarti makin nggak main juga nih, makin lama. Dan gue mau tahu bahwa ya ini bisa dibilang pas atau gimana nih Juve nih? Kok bisa bisa Pogba gitu maksudnya, Sur? Lu ada Iya, pandangan? iya gini kan, ini kan random di sampling ya, maksudnya acak gitu. Yang menjadi pembelajaran kita adalah mungkin nantinya di setiap pertandingan itu akan dilangsungkan, apalagi yang menjelang atau sesudah daripada weekend pemain-pemain ini. Jadi pemainnya sendiri kan nggak mungkin dong tahu semua segala jenis obat. Tapi kalau gue bisa ngasih saran aja, setiap pertandingan itu dilakukan tes doping dari Juve-nya sendiri gitu loh. Jadi antisipasi daripada NATO ya, Badan Anti Doping Italianya itu kan ngambil sampling random. Nah,
supaya antisipasi hal ini kita semua pemain Juve sebelum pertandingan itu diambil sampelnya karena kan akan ada jarak tuh dari tanggal kurang lebih 20 Agustus yang versus Udinese ke 11 September yang sampelnya itu keluar, kemudian 3 hari kemudian akan diambil sampel B yang menentukan apakah Pogba itu benar-benar positif doping apa enggak ya. Tadi dari Bro Poundre sendiri back Atalanta ya, Palomino itu kan kurang lebih 4 bulan dari Juli 2022 dia dites lagi hasilnya baru ketahuan di November 2022. Murni tanpa unsur kesengajaan atau murni kontaminasi. Nah, kalau untuk solusinya ya tadi yang pertama sebelum pertandingan dites sampling dulu doping semua pemain Juve ya kan, apalagi yang pas setelah weekend mereka kemana-mana, mereka juga nggak tahu mereka konsumsi vitamin apa atau apalah gitu. Dan seandainya pun memang harus terjadi hukuman 2 tahun atau 4 tahun, Juve itu renegosiasi kontrak atau yang paling terberat kita balik ke posisi nggak ada pemain yang lebih gede daripada klub. Ya udah terminate kontrak. Mau apa lagi? Pensiun dini dari klub Juve. Kurang lebihnya sorry to say Pogba ya seperti itu. Tapi lu Begitu. kira-kira kan dikasih waktu nih Pogba untuk pembelaan atau semacamnya lah. Lu optimis akan di pihak Pogba yang benar atau Juventus yang benar atau enggak nih? Ya gini, apa namanya? Kalau memang itu nanti di sampling B-nya, sampel B-nya yang diambil 3 hari setelah tanggal 11 September itu, kalaupun Hmm. memang Pogba mengadakan pembelaan, pertanyaan gue seberapa kuat pembelaannya Pogba gitu. Karena kalau ngelihat dari dokter yang temennya dalam tanda kutip menyatakan itu aman-aman aja, berarti kan ada standarisasi yang berbeda gitu yang diambil dari Badan Doping Italia. Nah, Ya. kalau Badan Doping Italia sendiri kan pasti punya aturannya sendiri. Kalaupun memang itu hukuman sudah dijatuhkan dan Pogba mengadakan pembelaan, gua rasa Hmm. kecil kemungkinan pembelaan itu akan lebih ringan. Gitu, Bro Genta. Berarti kecil kemungkinan akan lebih ringan, tapi intinya sih dia berarti kemungkinan besar sih kena ya, Ya kira-kira ya. tergantung dari sampling B-nya ini gitu. Iya, Karena benar. kalau dari Wah, Palominonya sendiri tadi yang Bro Poundra bilang ada unsur yang kita semua berharap di sini tahu kan eh, maksudnya ya. murni tanpa unsur kesengajaan atau Ya, ya. artinya murni kontaminasi ya artinya ya memang dari Palominonya sendiri ini divonis bebas doping gitu karena memang dia tidak sengaja dan dari literatur yang terakhir atau berita yang terakhir adalah bahwa ketidaktahuannya meminum vitamin yang dianggapnya aman dari temannya yang seorang dokter gitu Bro Genta. Oke, ya. Oke, Pon, berarti kalau kayak gini, Pon, kira-kira eh ya gue nanya peluang aja langsung deh kira-kira. Peluang Pogba berarti habis kah di Juve musim ini kira-kira? Iya, kita tergantung lihat keputusan yang sampel kedua ini ya, yang hasil tes lanjutannya nih. Kalau Feeling misalnya aja dulu nih. seandainya, halo? Feeling lu aja dulu. Oh, feeling gua sih nggak gimana ya? Ya tetap lihat hasil itu dulu sih. Oke. Kalau misalnya hasilnya ini kan sebenarnya masih nunggu beberapa minggu lagi kan. Kalau nggak salah kan pengambilan sampel itu butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan hasil keluarnya. Pogba dikasih waktu 3 hari. Gua agak kurang paham juga 3 hari itu untuk ngambil sampelnya atau sampel udah keluar. I don't know. Tapi setahu gua hasil tes doping itu biasanya keluar tuh 2 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan. Artinya selama seperiode itu kan Pogba masih belum boleh main dulu gitu. Nah, kalau Oke, misalnya belum boleh hasil main dulu ya. belum boleh main dulu sampai hasil yang keduanya itu keluar. Jadi ini udah dipastikan besok lawan Lazio dan 4 pertandingan berikutnya mungkin dia absen. Nah, yang menarik ini kan ketika kita nunggu hasil tes berikutnya nih. Ketika kalau misalnya dia negatif, maka dia uh, more or less dia dinyatakan bebas. Tapi kalau misalnya seandainya dia positif, nah ini yang menurut gua kalau sampai dia positif, Juve kayaknya kemungkinan bakal mutusin kontrak sih, kemungkinan besar ya mutual termination. Karena yang pertama Juve udah jelas dirugikan karena eh, udah clear bahwa ini kesalahan Pogba karena yang tadi sudah kita bahas ya, Pogba itu dia ngambil treatment sendiri di luar sepengetahuan tim medisnya Juve, di luar rekomendasinya. Artinya lu sebagai pihak klub gimana sih rasanya gitu kan? Kita Ya. udah ngasih lo fasilitas, kita udah ngasih treatment buat lo, tapi lo masih nggak percaya sama kita, lo ngasih ngambil treatment di luar tanpa seizin kita gitu. Padahal kan yang namanya pemain profesional itu kan harus bener-bener dijaga semua makanan, pola pola hidupnya, obat-obatan yang dia konsumsi itu bener-bener dikontrol sama pihak klub gitu. That's why dia dikatakan sebagai pemain profesional.
Artinya ketika dia sudah mengambil treatment di luar tanpa ada sepengetahuan Juve, ya menurut gue ini sudah ada kesalahan dalam kontrak ya. Ada wan prestasi kalau menurut gue. Sampai akhirnya Pogba dinyatakan positif doping dan dia harus absen selama beberapa bulan. Harusnya 2 tahun, mungkin dia bisa banding, ya tetap aja selama proses banding itu kan dia tetap nggak boleh main dulu. Ya kan, Ya, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, nah, kita nggak tahu. Nah ini yang akhirnya jadi, ya Juve-nya rugi lagi dong. Udah kita bayar iya. gaji mahal-mahal, kesalahannya kesalahan lo sendiri, Mahal cuy. nggak rekomendasi ke kita. Iya, itu yang Gila. akhirnya sempat ada isu ya, ada kabar kalau Juve bakal mulai memikirkan untuk mutual termination. Jadi menurut gua kalau memang hasilnya seperti itu ya langkah bijaknya memang harus mutual mutual kontrak gitu ya, mutual termination kontrak gitu. Suruh mau nambahin dikit sebelum kita Ya, tinggalkan. kalau ngelihat dari yang tadi Bro Pondra nyebutin itu kan bek Atalanta Palomino itu jaraknya 4 bulan. Untuk kasus Nandrolon ya, tentu akan beda ya testosteron. Tapi kalau dari analisa gua itu 4 bulan itu maksimal. Kalau minimalnya itu 2 bulan. Artinya Juve itu tanpa Pogba itu 2 bulan. Justru gua ngambil positifnya. Ini kesempatan buat yang suara Juventinisme episode sebelumnya yang Caviglia, Fagioli, Miretti, ayo mumpung Pogba ini nggak ada atau karena suatu hal itu doping ya, ini kesempatan lo buat momentum buat ayo terutama Caviglia karena Caviglia itu sudah umur 24, kapan Buset. lagi gitu ya kan, kapan lagi lo bisa perform lebih baik lagi karena senior lo ini kebetulan tidak tahu mengkonsumsi vitamin yang dianggap doping oleh badan anti doping Itali gitu. Kalau gue ngeliatnya positifnya gitu aja, Bro Genta. Tapi Oke, oke, oke. kalau gue boleh Gimana, Pak? nambahin tak, kalau misalnya seandainya Pogba diputus kontrak nih, feeling gue sih nanti di musim dingin pasti Juve akan cari satu gelandang lagi sih, yang benar-benar berpengalaman kelas Iya. dunia gitu ya. Ya, rasanya sisi positifnya mungkin di situ ya, kita tidak akan bermain bersama Pogba sampai musim dingin, tapi di musim dingin nanti kita bisa dapetin pemain yang mungkin setara dengan Pogba. Ya kita berharapnya pemain-pemain yang udah berusia 30 tahunan tapi kita bisa pinjem gitu kan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Let's say Jorginho ya kemarin udah bilang katanya sempat tertarik untuk balik ke Juve. Kalau Juve-nya mau, dia juga katanya siap. Di Arsenal juga kalau nggak salah nggak terlalu kepake ya kalau nggak salah ya, Jorginho kan udah punya cukup pengalaman. Nah ini kan sebenarnya peluang buat kita untuk mencari gelandang-gelandang seperti Jorginho. Atau mungkin gue nggak tahu yang main di Arab nih pada betah apa enggak Betul. nih, kayak Milinkovic Savic kan kalau misalnya seandainya dia baru setengah musim nggak betah, kita bisa tarik gitu kan dengan harganya mungkin bisa jadi lebih murah gitu. Mungkin itu yang menjadi peluang sih buat Juve kalau seandainya kita harus putus kontrak. Feeling gua Juve kayaknya bakal cari gelandang baru. Tapi ya selama 6 bulan, nggak nyampe 6 bulan ya, 4 bulan ini ya itu yang tadi dikatakan Surya Suryo. Jadi mungkin ini akan menjadi peluang kesempatan bagus buat Fagioli, Nicolosi Caviglia dan juga Miretti untuk bisa bersinar gitu sih tak. Oke, terima kasih pandangan dari Founder dan juga Suryo. Sedikit recap terakhir dari gue sih mungkin adalah yang tadi tuh bahwa eh, intinya selama lagi proses ini mau Pogba sehat pun dia tidak bisa main itu ya. Sampai menunggu Ya. keputusan nanti ada sampel kedua juga. Ini dia nggak bisa main. Jadi ya kalaupun misalnya dia sekarang udah ternyata fit selama international break dia latihan gitu ya, ya kita masih masih sama kayak seperti kemarin-kemarin bahwa tidak bisa melihat aksi Pogba di lapangan gitu. Kemarin aja nggak sampai 90 menit, nggak hampir nggak ada lah ya. Emang bukan hampir nggak ada, emang nggak ada ya Pogba sampai 90 menit selama 2 musim terakhir ini kan. Gitu. Iya. Nah sekarang ditambah lagi udah pasti dia selama proses tidak akan bisa membela Juventus. Oke, cukup terjawab kegelisahan gue selama 2 hari terakhir. Thank you nih founder Tapi dan lo ada yang gimana? berpikir berpikir ini sabotase nggak? Ya, bisa juga. Ah, Bukan sabotase ya. Kalau gue lebih mikirnya karena ya Juventus nih kan cukup seksi ya. Gitu aja sih iya. gue mikirnya ya. Soalnya gue mikir kok kayak bisa pas kebetulan dapatnya tuh Pogba yang which is di pertandingan lawan Udinese Pogba tuh nggak main gitu. Kalau memang Hmm, lo mau ngambil sampel acak kan harusnya lo logikanya ya logika pemain-pemain yang bermain di pertandingan itu harusnya kan gitu. Kok tiba-tiba dia bisa ngambil Pogba gitu kan secara random ngambil Pogba, apa jangan-jangan orang-orang yang ngincar Pogba ini atau yang orang-orang yang ngincar Juve ini udah tahu kalau Pogba mengkonsumsi treatment tambahan di US gitu kan. Ah, kita coba tes nih di pertandingan pertama gitu kan. Ini akan jadi entry point untuk bisa menyabotase Juve lagi. I don't know ya. Ini kita namanya juga fans teori nih. ya. Iya, dan memang kalau seperti itu kan ibaratnya ya dengan Juventus yang era baru ini kan juga harus lumayan jeli ya soal seperti itu ya. Karena kita udah tanda kutip diincer sih, Diincar ya, udah bukan diperhatiin banget. udah bukan berita baru lah mestinya ya. Semoga aja nih jadi pelajaran gitu. Nah, oke.
Ya, sehat-sehat lah Pogba pokoknya ya. Selama menunggu proses ini banyak doa dan Ujian, ibaratnya ujian. ini ujian. Kita dari Juventus ini mendoakan yang terbaik lah pastinya lah Ya buat mungkin Pogba. umroh umroh lagi nggak apa-apa lah ya kan. Nah, nah, boleh lah ya kalau keluar Iya, Italia. benar. Iya, umroh lagi dia minta doa tuh kan, supaya Iya, bisa Iya. selesai masalahnya. Atau sekalian karena haji lagi gitu atau Haji gimana? masih tahun depan, Sur. Oh iya iya. Iya. karena dia kan Pogba ini bukan bukan ya keluarga keluarga lama lah bisa dibilang kan. Jadi bukan orang baru gitu. Jadi kita juga berharap yang terbaik lah buat Pogba. Nah, nah, memang nggak tahu nih dengan Juventus ya. Selain memang dalam 2 hari terakhir nih kan diganggu oleh kasus dopingnya Pogba nih. Ada satu berita lagi ternyata yang apa ya mengganggu gua gitu ya, di mana ya bisa kita bilang legenda lah ya. Leonardo Bonucci ini yang sudah ternyata kirain gue tenang-tenang aja gitu ya pergi ke Union Berlin. Ternyata walaupun sebenarnya dari Bonucci belum ada statement, tapi sudah ramai dibicarakan oleh media-media Italia bahwa dia akan menuntut Juve kalau gua nggak salah soal di mana Juve tidak melakukan apa tidak mentreatment dia secara profesional di saat memang dia sudah dipastikan tidak masuk skuad untuk musim ini. Mungkin kalau yang gua nangkep adalah mestinya dia dapat apa pola latihan yang tidak dibedakan lah mungkin dengan yang lain lah gitu. Ini gue ngeliat kemarin juga sedikit tweetnya Spiltak Indo tuh bahwa kalau nggak salah Delik juga pas waktu dibeli Bayern, nyampe Bayern pun juga ternyata Bayern sedikit kaget dengan pola latihan Juve dan Delik dikasih double Iya. latihan gitu ketika penyesuaian ketika masuk Bayern. Nah kira-kira nih gue nggak bahas yang Deliknya lah, tapi lebih ke soal Bonucci nih. Oke dari Suryo dulu ya sekarang berarti Sur. Kira-kira sederhananya nih ya, gue mau lihat dari sisi apakah ini sengaja dibuat gitu bersamaan dengan dopingnya Pogba. Maksudnya sengaja dibuat kebetulan atau enggak sih gitu? Kok bisa semuanya itu runtutan gitu? Oh Rentetan. oke. Oke, rentetan ada Pogba, Ntar juga kemudian boleh komen soal Bonucci-nya. Tapi gue pengen dari ya general dulu. Hmm. ya kalau kalau soal Bonucci-nya dia dalam tanda kutip komplain bagaimana Juve memperlakukan dia secara kurang profesional. Dan Hmm. sekarang pertanyaannya, apakah dia sudah mencemplungkan seorang pemain yang seprofesional itu gitu loh. Hmm. Ketika dia oke let's say pindah ke tim AC Milan yang merah hitam ya sebagai seorang profesional yang pernah merasakan prestasi bersama Juve, apakah pantas melakukan selebrasi dengan kepala muter-muter ketika ngegolin ke Juve? Hmm. Pertanyaan gue itu gitu. Kalau emang itu dilakukan, apakah itu profesional? Ya oke, let's say dia dia bermain profesional untuk klubnya pada saat itu. Tapi kan ujung-ujungnya juga balik ke Juve juga gitu. Dan kemudian ketika lu tidak dibutuhkan lagi oleh pelatihnya, ya mbok ya legowo gitu loh. Lu nggak perlu untuk menuntut lebih banyak karena ya kita tahu gitu kontribusinya sudah sangat minim pada musim 2002 2002 Udah sorry menyiapkan farewell 2022 malah kan ya. 2023. Hmm. Nah, ya kan. Nah, di Hmm. sini pas dia dimainin pun dia tidak bisa memanfaatkan atau sudah tidak bisa memanfaatkan lagi momentum dia sebagai back profesional yang dulu bersama Bonucci dan Barzagli kita tahu kokohnya seperti apa. Tapi ya Iya. selayaknya puzzle ketika dua puzzle ini sudah tidak menyatu dan dia tinggal sendirian, ya kurang kontribusinya atau ya karena termakan usia juga. Dan gue ngelihatnya sorry, lu kok ngotot banget sih mempertahankan apa performa untuk apa gitu, untuk timnas Italia atau apa gitu, bahwa lu tidak mempertahankan itu untuk memberikan ruang untuk junior junior lu Ya. uh, timnas timnas Italia gitu loh, atau katakanlah seperti Chiellini ya kan yang dengan gentle atau dengan smooth gitu pensiun di Juve dalam tanda kutip kemudian ke Amerika gitu. Momennya tuh sebenarnya di 2021 2022 itu pas sebenarnya. Lu mau pensiun atau lu pindah ke klub yang lainnya gitu karena dengan kedatangan dia kembali ke Juve gak ada yang nyambut gitu. Iya. Artinya sorry to say gitu kalau lu mempertanyakan perilaku profesional dari Juve ke lu karena dari elunya berkontribusinya profesional nggak gitu aja Rugen. Ya, menarik memang. Kalau dilihat dari ininya memang kan sebenarnya kan ini muncul karena itu ya, karena sebenarnya ya mungkin kalau ngomong dendam dendam sih kali ya gitu ya. Dia kan ya mungkin dia kan sebagai legend tapi
secara posisi udah nggak bisa lah disetarain dengan Barzagli atau Chiellini gitu. Di secara keadilan memang dia jauh lah karena mungkin dia pernah main di Milan keluar dan tadi selebrasi seperti itu. Ini kita nggak melihat dari seberapa efektifnya dia selama di Juve di top eranya gitu ya. Kalau kita memang ngelihat dari sisi negatifnya adalah gitu. Termasuk soal rasis kan dia juga waktu itu sempat nggak membela Musikin gitu kan gitu. Nah kalau ke Pondra nih, terlepas dari dia berhasil mengangkat Juve dengan banyak piala dan terlepas dari kontroversi dia di Juve soal ketiga profesional yang tadi Suryo bilang gitu. Kira-kira tuntutan ini nih benar-benar muncul karena dia merasa dibuang gitu atau memang dia emang perlu Juve dituntut untuk seperti ini gitu. Itu yang gue penasaran, kalau menurut gimana? Iya, kalau menurut gua Bonucci sepertinya mengambil langkah ini karena memang dia ngerasa dibuang gitu ya, Ya. merasa disingkirkan, Hmm. disingkirkan secara paksa ya. Jadi di Hmm. bulan Februari itu kan sebenarnya Allegri sudah ngasih tahu ke dia kalau misalnya Bonucci itu nggak masuk dalam rencana timnya di musim depan. Jadi mulai dari Februari itu dia harusnya sudah mulai mencari tim baru. Bahkan dari Juventus sendiri sudah menyiapkan, sudah menawarkan farewell-nya, farewell partinya itu seperti apa itu sudah disiapkan. Jadi memang memang Juve itu sudah melakukan treatment seperti Bonucci ini, bahkan juga dilakukan hal yang sama kepada Marchisio dan juga Chiellini, kepada dua legenda itu. Sama tuh modelnya, masih ada sisa kontrak 1 tahun. eh, tapi diajak diskusi untuk di mutual termination gitu kan. Mau nggak kita berhenti sampai di sini aja karena ya kalau Marquisio waktu itu masalah cedera ya. Piel ini Betul. juga usianya udah semakin tua dan mereka berdua bersedia dan akhirnya mereka pindah kan. Nah, Bonucci ini yang ternyata masih kekeh ya, orangnya kekeh banget dan menurut gua tadi Surya bilang dia tidak profesional. Tapi kalau menurut gua justru ini adalah bentuk profesionalnya dia. Artinya gini, dia ini sebenarnya orangnya tuh kaku gitu. Orangnya tuh kaku banget. Jadi beda dengan Marquisio dan Kiel ini yang mungkin ketika ditawarin itu dia masih ya oke lah gue ngikut aja gitu ya. Tapi kalau Bonucci ini kelihatannya orangnya keras gitu. Orangnya kaku, keras, akhirnya jadi agak berlebihan gitu. Hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dituntut sama Bonucci akhirnya dituntut gitu kan. Yang dituntut ini kan sebenarnya lucu nih. Bonucci nuntut karena dia ngerasa diberikan mode latihan yang berbeda. Dia dikasih latihan yang terpisah selama pramusim kemarin. Jadi dia dipisahin tim latihannya sama pemain-pemain Juve yang lain. Jadi benar-benar dia latihan sendiri gitu. Bahkan katanya dia tidak diberikan akses ke gym, ke kolam renang, ke fasilitas-fasilitas Juve yang lain. Itu yang membuat Bonucci merasa, loh gue kan atlet profesional, kok gue nggak boleh menikmati fasilitasnya Juventus, kok gue bener-bener disuruh, jadi kayak udah dibikin gak nyaman, lo harus keluar. Jadi seolah-olah gitu dari pihak Juventusnya. Nah, sementara dari pihak Juve apa ya kasih apa sanggahan gitu kalau kita semua sudah mengikuti prosedurnya sesuai dengan kontrak gitu. Kita sudah memberikan mode latihan yang terpisah dari Bonucci dari pemain-pemain yang lain karena yang pertama kondisi kebugaran katanya gitu. Bonucci kan juga musim lalu kan banyak masalah ya, masalah cedera juga. Terus yang kedua katanya masih tetap diberikan akses untuk ke fasilitas-fasilitas itu. Ini dari info yang gue tahu ya. Katanya seperti itu. Nah, yang menarik ini kan Bonucci ternyata ngotot kalau gua nggak nerima akses-akses fasilitas-fasilitas itu gitu. Ini yang membuat Bonucci merasa harga dirinya sebagai pemain profesional itu jadi tercoreng lah citranya gitu kan. Sampai dia gara-gara dia nggak latihan bersama tim utama, dia jadi susah nyari tim gitu. Itu yang mendasari Bonucci menuntut Juventus. Jadi tapi menurut gue ya agak sedikit ngada-ngada aja sih gitu. Jadi agak sedikit Ya. ngada-ngada. Makanya kayak tadi Bonucci ngasih selebrasi ke AC Milan, ngasih selebrasi begini waktu membela AC Milan. Menurut gue ya itu bentuk profesionalnya dia bahwa sekarang gue ada di AC Milan. Tapi ya menurut gue itu adalah bagian dari kekakuannya dia, kekes gitu orangnya. Harusnya kan lu bisa menghargai tim lama lu. Terus ketika dia pernah ngobrol apa Chiesa ya ada di filmnya Juventus di Prime Video waktu itu kan dia negor Chiesa yang lagi makan katanya nggak boleh ngomong nggak boleh sambil bercanda gitu tegur Chiesa tuh mukanya sampai apaan sih nih orang gitu kan mau kok sekaku itu gitu ditegur sama Bonucci jadi gue melihat kayaknya emang Bonucci ini tipenya mungkin emang gaya secara personal emang orangnya kaku gitu ya secara karena dia kaku keras maka dari itu ya A ya A gitu, B ya B, harus begitu. Jadi dia akhirnya menuntut lah hal-hal yang tidak didapatkan dia ketika dia masih bersama Juventus di musim panas kemarin gitu sih. Itu yang gue lihat kurang lebih kayak gitu. Nah, sebelum gue nanya nanti kalau menurut kalian berdua akhir dari drama ini gimana, tapi kalau gue sih menilai juga bahwa
memang ya setiap ya kan dia kalau dari segi caps kan sudah bisa dimasukin ke legenda lah ya. Dia udah bisa naruh bajunya di museum Juve juga gitu kan. Gue melihat memang setiap legenda punya cerita sih gitu ya. Jadi maksudnya ya kita juga punya legenda zaman dulu ya mungkin baik nggak baik-baik keluarnya tapi dia kita anggap legend juga misalnya atau lain sebagainya pemain-pemain penting yang ibaratnya ya kita baru bisa menghargainya di akhir ketika ya mungkin dia udah pensiun 5 tahun atau apa nggak ada lagi yang bisa seperti dia nggak ada. Nah maksudnya kalau gue mikir sih ya ya emang bener lo bilang mungkin sih Paun lebih ke emang Bonucci orang seperti itu gitu ya. Beda kalau kayak Buffon, Barzagli itu kan ini gue ngerasa bukan bad cop gitu. Mereka Iya, sosok iya. yang bener-bener gue sih ngerasa juga nggak ada yang kesel lah sama mereka lah kalau gue sih gitu ya. Gue ngerasa juga gitu kan. Nah, menurut lo dari Suryo dulu dan juga Pondra kira-kira akhirnya gimana nih? Apakah akan ada statement tiba-tiba Bonucci bilang enggak itu semua enggak kok gue tetap cinta Juve gitu atau makin panjang gitu Gue atau bercanda. iya gue kira gitu ataukah emang ya udah nanti Juve bakal mendapatkan eh ya cerita kasus lagi nih setelah Pogba ada Bonucci lagi gitu kalau dari Pondra dari Suryo lagi dulu deh gimana kira feeling lu finishan nih dari drama ini gimana Bonucci. Ya, kalau ngelihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan dengan dia pindah ke Milan, kemudian balik lagi, ini bisa kejadian. Tapi sekali lagi nggak ada pemain yang lebih gede daripada klub. Hmm. Kalaupun memang ada tuntutan situ, ya hadapin aja Juve. Mau apa sih gitu loh. Lu tuntutannya dalam tanda kutip wacana yang dibangun itu lemah gitu. Ya hadapin aja. Kalau Juve sebagai suatu klub menghadapi tuntutan personal seperti itu ya udah lu kalau menuntut tuntut aja nggak apa-apa kalaupun memang kejadian tuntut ya dihadapin aja sama Juve that's all Bro Genta. Jadi kayak kelihatannya Juve juga bakal menang secara tuntutan gitu ya Oh kalau iya jelas ya. jelas karena ya memang dia dia kecuali kalau memang dia tetap di Juve ya. Soal porsi latihan Lukaku di Chelsea pun sempat dipisahin kok Hmm. sebelum dia ke Roma ya kan? Tapi nggak komplain kan maksudnya nggak terlalu nge blow up apa ada media tahu ya walaupun memang tadi Bro Gento bilang ini belum resmi dari Bonucci-nya tapi media entah ini gorengan atau enggak selayaknya ini nggak pantas juga dikeluarin gitu Bro Gento kalaupun memang kejadian karena yang dari analisa gue dia berani pindah ke Milan lakukan selebrasi kalaupun memang dia berani ya Juve hadapin Bro Gento. Ya gimana Pon. Iya pasti, ya bener ya tadi kalau emang ini sampai beneran dia mengajukan tuntutan ya tentu kecewa ya kita sebagai Juventini kan karena kita berharap dia bisa berakhir hubungannya dengan baik sebagai legend, sebagai legenda yang sudah bertahun-tahun ngasih banyak trofi. Harusnya dia menutup karir itu dengan indah. Bahkan eh, ada curhatan dari istrinya Bonucci juga tuh baru-baru ini. Jadi ngasih ngirim surat buat Juventus gitu yang isinya ya jadi kalau gua sih sebagian besar gua ngeliatnya jadi kayak agak sedikit playing victim gitu kan. Dibilangnya mana nih farewell, mana nih. Jadi kayak seolah-olah gitu. Padahal dari versi Juve kan sebenarnya dari bulan Februari kan udah ditawarin gitu. Lu udah dikasih tahu berapa bulan sebelumnya bahwa lu tuh udah nggak masuk tim lagi, rencana tim lagi karena lu udah tua, lu udah nggak perform lagi dalam musim terakhirnya itu udah banyak cedera. Jadi ya udah mulai dari sekarang lo cari tim, harusnya kan gitu. Terus udah siap juga dibikinin farewell, tapi ya kan Bonucci-nya yang bikin drama gitu. Jadi gua ngeliatnya kok udah semakin akhir malah dia bikin drama. Ini yang jadi kita kan jadi nggak respect ya dari sisi Juventini. Nah, cuman yang menarik itu adalah beredar kabar, ini gue juga baca di goal.com ya, infonya kalau misalnya Bonucci menang tuntutannya, hasil dari tuntutannya itu katanya mau akan disumbangkan semua. Jadi Hmm. ini mungkin menjadi salah satu nilai plus ya dari kasus ini. Ya artinya Bonucci bagaimanapun ya sepertinya dia hanya ingin ngasih pelajaran aja buat Juventus gitu. Toh dia nggak mengharapkan uangnya berarti kan. Dia tidak ingin duitnya tapi gue pengen agak sedikit gedor aja. Mungkin bisa jadi selama ini itu adalah bentuk kritikannya Bonucci bahwa Juve bisa jadi ya memperlakukan kontrak pemain itu mungkin agak kurang oke gitu ya, mungkin agak kurang layak bisa jadi gitu ya, karena memang ada beberapa pemain kan yang tiba-tiba diputusin kontraknya gitu kan, Ramsey juga, Marquisio gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu bentuk kritikan dari Bonucci, bentuk kritikan dan masukan. Lo kemarin kita kasih omongan yang baik-baik, mungkin nggak kena, ya udah gue ambil jalur hukum. Toh gue nggak pengen duitnya kok, gitu kan. Duitnya kalau emang gue menang, nanti tuntutannya duitnya bakal gue sumbangin semua. Jadi Dan ini sekalian sebenarnya aja citra jelek ya Pon ya sekalian aja kan gue udah di
dicap jelek Iya, juga ya bagi udah Bonucci lihat gue udah aja. jelek juga cap image gue, mendingan sekalian aja gitu kan, gue kerjain balik gitu. Ya itu Betul, betul. mungkin yang ada di pikirannya Bonucci. Kalau memang benar-benar tuntutannya dimenangkan, Bonucci menang dan memang benar disumbangkan, ya gue sih bisa salut ya. Artinya dia ada sisi sosialnya juga, ada hal positif juga yang bisa kita petik dari Bonucci gitu. Kita kan tetap bagaimanapun harus melihat ini dari dua sisi kan, nggak boleh kita Ya, ya. ngelihatnya dari Juventusnya doang atau dari Bonucci-nya doang. Toh kita juga nggak ada yang tahu nih mana yang benar. Benar nggak sih Bonucci nggak dikasih akses ke gym dan juga ke fasilitas yang lain. Bener nggak sih Bu Juve bilang kalau ternyata enggak kok udah kita kasih, emang lu latihannya terpisah aja gitu karena lu nggak masuk rencana tim. Nah ini kan kita nggak tahu nih mana yang bener mana yang bohong, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Nah ini yang ya udah kita sebagai fans yang bisa kita konsumsi di publik, ya itulah yang kita tahu gitu kan. Gue juga melihat nih mungkin gak sih karena Bonucci ini ngerasa dia apa ya orangnya Agnelli juga gitu. Maksudnya eranya Agnelli Iya iya. itu turun gitu kan. Dia ngerasa nggak ada pegangan lagi atau apa kan kita juga sering banyak menemukan kan misalnya kayak Agnelli sama Bonucci Gili itu deket banget gitu kan. Gue ngelihat juga terus Giuntoli masuk dia mungkin nggak ngerasa udah nggak inilah gitu. Jadi gue ngerasa juga ada faktor itu sih gitu. Malah mungkin dia nggak menyalahkan Allegri, malah feeling gue untuk kali ini ya dibanding yang ketika 2017 dia cabut kayak sama Allegri kan dia kesel-keselan cuma kalau sekarang dia ngelihat kayak eh ya mungkin dia mikir Allegri masih mau kali mainin dia entah itu di Coppa Italia gitu kali ya tapi secara manajemen semang udah enggak gitu gue punya feeling sih dia emang kena orang Agnelli juga kali. Oke, Ada unsur politisnya jadi ya. British Mungkin aja sih, mungkin aja. Tapi gimana? kalau gue lihat sih Allegri sendiri kan juga orangnya Agnelli kan. Iya, Jadi melihat Allegri masih dipertahankan sih harusnya ya nggak tahu ya apakah ini pelan-pelan ya nyingkirin dinastinya Agnelli, kita nggak tahu sih. Tapi ya mungkin aja sih. Tapi kalau gue sih gue nggak ngeliatnya sih sampai sejauh itu sih. Tapi benar-benar murni ngelihatnya Bonucci ini ya memang ada masalah dengan Juventus mengenai kontrak dan juga bagaimana perlakuan Juve kemarin yang menurut Bonucci katanya tidak adil gitu kan. Tidak Ya ya adil. udah ya kita lihat aja nanti terakhirnya gimana sih. iya. Menurut gue Surprise sih ini emang emang tadi bener kata Suryo sih, ini kasus yang enteng ya sebenarnya buat Juve ya. Apapun ya, hasilnya menurut gue tidak akan berpengaruh ke performa di lapangan sih. iya. Terakhir Sur. Ya, kalau memang kata Bro Pondra tadi bilang ini buat pelajaran buat Juve gitu. Gua ngelihatnya bukan pelajaran yang semestinya gitu karena duitnya memang bukan buat Bonucci atau disumbangin gitu. Kalau dari sisi positifnya oke buat apa panti asuhan atau orang-orang yang memang layak mendapatkan gitu. Tapi sebenarnya sayang gitu kalau Bonucci yang udah kita anggap legend dengan segala jasanya terus lu melakukan hal yang seperti itu. Ya buat apa gitu Cielini nggak melakukan seperti itu, Marquisio nggak melakukan seperti itu, even Ramsey yang dalam tanda kutip terdepak secara kasar gitu ya dalam tanda kutip itu nggak melakukan itu juga gitu, sayang gitu. Ini legend bagus, tapi lu melakukan hal seperti itu, terus istrinya juga ikut-ikutan playing victim dalam tanda kutip kalau memang bener ya, sayang aja gitu. Lo nggak bisa ngasih tahu ke istri lo bahwa keadaan sebenarnya yang seperti apa gitu. Kalau gue gitu gitu sayang bro Genta. Ini legend yang bagus tapi kenapa harus ditutup dengan sesuatu yang kurang bagus kalau menurut gue bro Genta. Ya. Oke, berarti sedikit recap soal Bonucci ini memang ya kita sebagai Juventus ini menyayangkan lah ya bahwa ada ya beritanya walaupun belum dikonfirmasi oleh Bonucci sendiri tapi menyayangkan bahwa ada saling bukan saling menuntut Bonucci yang sudah resmi jadi pemain Union Berlin menuntut Juventus klub lamanya gitu ya dan ya semoga ya kalau memang walaupun tadi juga Pondra udah sempat bahas bahwa ya ini secara citra ya Bonucci emang udah jelek dan sekalian aja bablasin gitu dan kalau tidak mengubah status legendnya juga sih kalau menurut gua tapi ya ya udah dia punya cerita sendirilah di balik itu gitu ya. Oke, thank you nih untuk Suryo dan juga Pondra kita tadi udah bahas soal Paul Pogba dan juga Bonucci dan semoga aja ya dua cerita tentang Pogba dan juga Bonucci ini menjadi cerita terakhir di balik apa ya di balik hari-hari buat pendukung Juve yang bikin gak bisa tidur lah bisa dibilang gitu ya. Berarti tidak mengenakan buat Juventus gitu. Semoga dengan nanti Liga udah mulai lagi, beres international break, berita-berita bagus lagi buat Juve. Kan Amin, ditutup ya rabbal alamin. Amin. tutup dengan kemenangan-kemenangan Juve gitu ya. Amin. Amin. Gitu. Ya udah, kalau gitu thank you waktunya.
kita ketemu lagi di lain kesempatan buat Pondra dan juga Suryo. Dan gue mengingetin lagi pada teman-teman, para penonton setia Sorry Event ini, jangan lupa subscribe dan juga komen di channel YouTube kita biar makin besar ya. Thank you, thank you, thank you. Dan gue menutup dengan Vino Alvine. Forza Forza Juve. Juve.